二人すれば Stay with me 真夜中のドアを叩き Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinanda Rumti Kurniawan dengan NPM 2014151001. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kajian sedimen transport dan perubahan morfologi Sungai Opak pasca erupsi Gunung Api Merapi tahun 2010 yang ditulis oleh Rona Mentari Kusuma dan Danang Srihatmok dalam Jurnal Bumi Indonesia volume 3 nomor 2 tahun 2014 dari halaman 1 sampai 12. Pendahuluan. Sungai merupakan jalur aliran air di atas permukaan bumi yang di samping mengalirkan air juga mengangkut sedimen. Sedimen adalah hasil proses erosi baik berupa erosi permukaan, erosi parit, atau jenis erosi tanah lainnya. Sedimen umumnya mengendap di bagian bawah kaki bukit di daerah genangan banjir, di saluran air, sungai, dan waduk. Proses transport sedimen yang terjadi pada sungai ini yakni dimulai dengan tenaga air hujan melepaskan partikel batuan atau agregat tanah akan menghasilkan butiran-butiran lepas. Dalam perjalanannya, aliran tersebut melakukan pengikisan terhadap permukaan tanah yang dilalui, sehingga jumlah muatan sedimen yang diangkut bertambah yang akhirnya diendapkan pada tempat yang alirannya sudah tidak mampu mengangkut muatan sedimen tersebut. Berkurangnya daya angkutan tersebut disebabkan karena berkurangnya gradien sungai, adanya belokan aliran sungai, bertambahnya material yang diangkut, dan adanya dam-dam sepanjang alur sungai. Suatu aktivitas atau kejadian di wilayah sungai akan menyebabkan perubahan baik fisik maupun biotik dengan waktu yang lebih cepat dari perubahan secara alamiah. Proses sedimen dapat memberikan dampak yang menguntungkan dan merugikan. Dikatakan menguntungkan karena pada tingkat tertentu adanya aliran sedimen ke arah hilir dapat menambah kesuburan tanah serta terbentuknya tanah garapan baru di daerah hilir. Tetapi pada saat bersamaan aliran sedimen juga dapat menurunkan kualitas perairan dan pendangkalan badan perairan. Tabel di atas merupakan hasil penelitian tentang kadar sedimen suspensi dan perubahan morfologi sungai yang dilakukan di sepanjang aliran Sungai Opak yang mengalir di wilayah administrasi Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Titik pengambilan tersebut di 5 buah lokasi yang termasuk ke dalam batas administrasi 5 dusun dan 4 desa. Tujuan penelitian dari jurnal yang saya presentasikan yang pertama adalah mengetahui persebaran material dasar pada aliran Sungai Opak di beberapa titik ketinggian. Yang kedua adalah menganalisa konsentrasi sedimen suspensi yang terangkut pada kondisi debit aliran tinggi dalam keadaan banjir maupun normal. Dan tujuan yang terakhir adalah mengkaji perubahan morfologi Sungai Opak, kondisi sebelum terjadi erupsi Gunung Api Merapi tahun 2010 dan sesudahnya. Metode penelitian. Metode penelitian yang pertama adalah pengambilan sampel sedimen. Sampel sedimen suspensi diambil pada penampang sungai yang sebelumnya telah diukur lebar, kedalaman, dan panjangnya. Metode pengambilan sampel suspensi yang digunakan adalah point integral method, yakni sampel air yang mengandung sedimen suspensi diambil pada kedalaman tertentu dan pengambilan selanjutnya dilakukan pada kedalaman yang sama. Pengambilan sampel sedimen yang berikutnya adalah pengambilan sampel dasar sungai. Sampel material dasar yang diambil pada penelitian ini hanya yang berukuran gravel dan material yang lebih besar dari gravel. Gravel merupakan partikel material yang dapat ikut terangkut oleh aliran air sungai di daerah gunung api. Gravel kebanyakan bergerak dengan cara menggelinding menuruni lereng dasar sungai dan pemilihannya kurang baik. Gravel dapat digolongkan sebagai bagian dari muatan sedimen dasar sungai dengan ukuran partikel 2-64 mm. Yang berikutnya adalah analisis data. Kadar muatan suspensi yang terangkut dalam suatu debit aliran sungai dapat dipresentasikan dalam kurva regresi ataupun dapat dibuat persamaan secara logaritmik, yaitu cek S sama dengan P kali Q kali Q. Keterangan QS adalah kadar muatan suspensi dalam
miligram per liter. Q adalah debit aliran dalam meter kubik dt. P dan Q adalah konstanta. Untuk mencari nilai dari konstanta P dan Q dibantu dengan dua buah persamaan logaritma berikut. Sigma Y min N log P min Q, sigma X sama dengan 0. Sigma SY minus sigma X log P min Q sigma X kuadrat sama dengan 0. Serangan Y adalah kadar muatan suspensi, X adalah debit aliran, N adalah jumlah sampel, sigma adalah tanda jumlah. Lengkung kurva suspensi adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara konsentrasi sedimen dengan debit aliran. Besarnya konsentrasi sedimen digambarkan pada sumbu Y dan debit aliran digambarkan pada sumbu X. Hasil dan pembahasan. Kurva lengkung debit dibuat berdasarkan data pengukuran debit pada berbagai ketinggian muka air. Jumlah dan sebaran data pengukuran debit harus cukup mewakili kondisi lapangan. Lengkung debit pada penelitian aliran sungai opak dibuat dengan metode logaritmik aritmatik. Debit puncak aliran air didapatkan melalui aplikasi data tinggi muka air. Metode ini digunakan karena pada saat banjir sangat sulit untuk mengukur kecepatan aliran sungai langsung. Gambar di atas merupakan grafik yang menggambarkan perbedaan grafik TMA pada kedua kejadian banjir aliran sungai, di mana berdasarkan grafik di atas dapat dikatakan jika banjir yang terjadi dengan debit lebih dari 5 meter kubik per detik dapat dikategorikan sebagai debris. Yang berikutnya adalah membahas tentang kurva lengkung sedimen. Pertama, konsentrasi dan debit sedimen suspensi aliran normal. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jika koefisien determinasi adalah perubahan debit aliran di lokasi penelitian yang berpengaruh sekian persen terhadap perubahan konsentrasi di sedimen suspensi. Regresi adalah penunjuk linear variabel terikat dengan variabel bebasnya. Di dalam persamaan tersebut, debit aliran merupakan variabel bebas. Korelasi merupakan ukuran kekuatan atau derajat hubungan antara dua buah variabel uji. Signifikasi merupakan gambaran tentang hasil riset yang mempunyai kesempatan untuk benar, bukan berdasarkan atas kebetulan. Yang B adalah konsentrasi debit sedimen suspensi aliran banjir. Kedua tabel di atas adalah keadaan debit sedimen yang diambil pada dua sampel yang berbeda, di mana konsentrasi sedimen terbesar pada tanggal 17 Januari 2013 adalah sampel pada pukul 16.30 yaitu 812,47 mg per liter, dan yang terkecil pada sampel pukul 18.00 sebesar 1555 mg per liter, sedangkan konsentrasi sedimen pada kejadian banjir aliran tanggal 12 Februari 2013 yang terbesar berasal dari sampel air yang diambil pada pukul 17.10 sebesar 3336 mg per liter, dan konsentrasi terkecil ada pada sampel pukul 16.10 yaitu 8358 mg per liter. Yang berikutnya ada variasi material muatan dasar pada skala ruang, di mana kedua tabel di atas menjelaskan mengenai pengukuran ukuran B-aksis, sampel gravel, dan blok batuan yang diambil pada beberapa titik pengamatan.
Yang berikutnya ada perubahan morfologi Sungai Opak. Data citra temporal di samping menunjukkan adanya perubahan bentuk aliran Sungai Opak sebelum dan sesudah tahun 2010. Perubahan tersebut berupa adanya tumpukan material hasil erupsi gunung api Merapi pada alur sungai yang merubah lebar dan lurusan sungai. Profil melintang sungai dari hasil pengukuran tahun 2000 dengan 2013 juga menunjukkan adanya perubahan, yakni terjadi degradasi pada dasar sungai sebelah kanan dan sedimentasi pada dasar sungai sebelah kiri dan tengah alur menyebabkan agradasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.